Oh, coklat koko sisa segini sih? Perasaan kemarin masih utuh. Siapa yang makan coklat aku? Cielo, kamu ya yang makan coklat koko? Hah, enggak kok. Koko lupa kali udah makan. Koko kan pikun. Yakin kamu gak makan? Kamu kan tukang bohong. Koko tuh jangan nuduh-nuduh sembarangan kalau nggak ada bukti. Terus kenapa mulut kamu belepotan gitu? Ini tuh lipstick model baru kok. Muah. Aku mbak, koko hitung sampai 3 ya. Ih, dibilangin bukan celo, suka kesambil duit deh. Wih, itu mah koko juga mau. Ayo jujur, 1, Enggak kok malah beneran dihitung sih. 2, Koko mah. 2,5, Kok. Ti. Celo yang makan coklat Koko. Maafin Celo ya kok. Tuh kan benar, sudah kudugong. Ayo cepat ganti, keluarin coklatnya sekarang. Tunggu Celo mulus dulu ya kok. Nanti Celo keluarin deh, janji. Hah, Snow beli Lamborghini lagi. Kok hidup kita susah mulu ya, miskin terus. Kapan gitu kita bisa tajir kayak Snow? Gampang. Lo lihat nggak tuh? Ada bank gede di sana. Gue sering banget ngeliat banyak orang nyetor duit ber-MM di sana. Pasti berangkasnya tuh penuh sama duit. Dan kita bisa kaya raya. Gimana caranya, Vian? Yang pertama, lo sama gue daftar kerja di sana. Jadi apa? Kita kan cuma lulusan SMA. Mana nilai kita pas-pasan? Yang lama jadi posisi apa kek? Yang penting kita bisa masuk dulu ke sana. Hah? Terus kita bakal ngelakuin tugas kita dengan rajin. Bikin mereka percaya sama kita. Sampai mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka udah berada di dalam genggaman tangan kita. Terus gimana kita dapat duitnya? Nah itu dia seninya. Mereka bakal kirim uang mereka ke rekening kita. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka bahkan nggak tahu kalau kita tuh udah ngambil duit mereka. Bentar, Vian. Dengerin dulu sampai habis. Nanti, 20-30 tahun kemudian, kita bakal keluar dari pintu utama dengan santai, kayak nggak terjadi sesuatu apapun. Wow. Itu namanya kerja. Yoi. Lu lihat, lo tau Lawang Sewu nggak? Emang bener ya? Itu salah satu tempat paling berhantu di Indonesia. Iya, Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang sudah ada sejak zaman penjajahan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan terkenal dengan legenda hantu wanita bergaun putih, alias Noni Belanda, yang masih berkeliaran di sana sampai sekarang. Ih, kok serem? Bangunan ini juga memiliki penjara bawah tanah yang menyimpan banyak tragedi. Konon katanya, bawaannya seperti darah bisa tercium di sini, karena banyak korban yang dikurung secara tidak manusiawi. Kasian banget. Kalau kamu pergi ke gedung utama Lawang Sewu, kamu akan menemukan sumur tua yang sudah ditutup. Sumur ini dulunya digunakan tentara Jepang untuk menyiksa para tahanannya. Mitosnya, sering terdengar suara teriakan dan rintihan tangis minta tolong dari dalam sana. Ya ampun. Lawang Sewu juga disebut-sebut sebagai kerajaan jin, karena saat arwah masuk ke tempat ini, ia akan terjebak dan tersesat selamanya. Karena Lawang Sewu itu sendiri berarti 1000 pintu. Astaga. Ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Ia berlari ke ibunya sambil menangis, dan terus-terusan bilang kalau ayahnya berada di kamarnya. Ibunya kemudian menghela nafas panjang, lalu berkata, "Nak, ibu lelah. Berapa kali ibu harus bilang, ayahmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Tapi sang anak tetap bersikeras, seraya mengajak ibunya masuk ke kamar untuk memeriksa. Sesampainya di kamar, anaknya menunjuk ke arah sudut. "Itu ibu, ayah di sana," sedapnya ke tembok. Ibunya terdiam sejenak, lalu meyakinkan anaknya kalau orang yang sudah mati tidak bisa terlihat. Mendengar itu, anaknya pun berteriak, "Ibu bohong!" Tiba-tiba HP ibunya berdering. Ketika diangkat, ternyata telepon dari kepolisian, yang mengabarkan kalau anaknya baru saja meninggal karena Anaknya kembali berteriak, "Ibu bohong! Katanya ibu gak bisa lihat ayah. Terus kenapa ibu bisa ngeliat aku?" Boleh, Bu, silakan. Wah, ternyata di dalam pasar banyak toko orang jualan beda-beda barang ya, Mak? "Iya sayang." Wah, jeruknya nih, Bu, seger-seger. "Mas, beli jeruknya sekilo berapa?" Ini jeruk impor, Bu. Sekilonya 65.000 aja buat Ibu. "Oh, 10 kilo ya mas. Nih." Wah, makasih, Bu. Sebentar kembaliannya. "Nggak usah mas, buat mas aja. Tolong disiapin ya, nanti supir saya datang ambil." Makasih, Bu. Makasih, Bu. Laris manis, aduk impor. Mas, ini jeruknya sekilo berapa? Sekilonya 65.000, Bu. Oh, kalau saya pakai aplikasi ini, dapat promo nggak, Mas? Ini kalau nggak salah, buy one get one. Oh iya, Bu, dapat. Kalau beli 1 kilo, gratis 1 kilo lagi deh. Lumayan, yes. Kalau gini kan aku bisa hemat. Sayang anak. Dek, jeruknya, Dek. Manis. Mak, Ade mau jeruk, Mak. Tidak. Kan sudah aku bilang tadi, kau di rumah saja. Mau, Ade mau, Mak. Beliin Mama. Sudah. Bikin malu saja. Di toko banyak orang nih. Bang, berapa jeruk ini? Sekilonya 65.000, Bu. Sebiji saja bang. Oh, mau sebiji aja. Kalau gitu, jadi 30.000, Bu. 30.000, mahal kali. Biji mata kau kendor, 5.000 lah. Bu, kalau nawar tuh pakai akhlak dikit bisa nggak? Lagian jeruk kau segede upil gitu, masa harga 30.000? Kalau pilih Bu segede jeruk ini, saya bakal bayar 300.000. Gue beli bedak baru
bagus banget loh. Serius, mau dong cobain? Guys, pinjam lip balm dong biar bibir gue nggak pucat. Kalian tuh kalau ke sekolah harus banget ya make up. Ih, apaan sih lu nyambar aja, Pikmi? Ya, Mimi heran aja. Soalnya teman Mimi kan banyak cowok. Jadi Mimi tuh terkenal tomboy dan gak bisa dandan. Jir, tomboy dari mana? Centil begitu. Mimi Pikmi, emangnya muka lo yang tebal itu nggak lo poles? Ups, sorry. Mimi gak relate. Soalnya Mimi gak pernah pakai apa-apa. Mimi tuh natural. Iya deh, iya. Si paling natural. Lo yakin lo nggak dandan? Pipi lu tuh merah-merah kayak bekas ditabok titan, keles. Enggak tuh. Mimi gak tahu caranya pakai bedak, lipstick, sama yang buat mata. Eyeliner. Mimi gak ngerti. Soalnya muka Mimi tuh udah cantik natural apa adanya. Kepedean lo cantik. Yang cantik tuh Juliet. Guys, jangan gitu. Dilihat-lihat, lo kayaknya niru-niru gaya Juliet ya? Apaan sih kalian? Cantikan juga Mimi daripada Juliet kemana-mana. Dengerin baik-baik ya. Mimi tuh sama sekali gak ngikutin Juliet. Cius. Tapi lo sampai sengaja warnain rambut lo biar sama kayak Juliet kan? Hah? Enggak kok. Ini rambut asli Mimi. Warnanya udah begini dari lahir. Terus keriting unyu-unyu. Gak Mimi cocok sama sekali loh. Mimi mah gak dibuat-buat orangnya. Alah, bohong. Itu si Juliet kali yang warnain rambutnya biar sama kayak Mimi. Karena takut tersaingi. Ya kan, Snow? Lo bisa diem nggak? Kalian lihat aja. Ini bakal merubah penampilan Mimi. Dan bikin Snow bertekuk lutut. Pilih kacamata atau soft lens? Aku takut pakai soft lens, guys, jadi... Oh, ini kacamatanya. Hah? Jadi aku bisa mengetahui orang yang disuka? Seru juga. Pagi, Ma. Karina, kamu berangkat ke sekolah jalan kaki aja ya. Soalnya Pak Lex supir kita mau nganterin Mama. Hah? Mama suka sama Pak Lex? Kok kamu bisa tahu sih, Karina? Aku gak nyangka, Mama selama ini selingkuh. Aku bakal aduin ke Papa. Karina, tunggu. Hah, pantas saja kemarin Mama naikin gajinya Pak Lex. Ternyata... Kamu kenapa, Karina? Kusut banget. Hah, Syifa, kamu suka sama Koko Snow? Karina, diam-diam. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Tapi kan Koko Snow udah punya pacar. Siapa ya kakak kelas kita namanya? C. Juliet. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Tolong kamu kumpulin tugas-tugasnya terus taruh di meja ibu ya. Baik, Bu. Hah? Bu Guru suka sama pacar aku? Ror, kok kamu cemberut Karina? Ror, Soalnya Bu Guru tuh suka sama kamu, Dino. Ror, tapi aku sukanya sama kamu Karina. Ror, Kamu bohong, Dino. Kita putus. Ror. Karina, ini catatan kamu. Makasih ya. Sama-sama, Noero. Celo, kenapa tidak kamu kerjain PR kamu? Singkat saja, Pak. Untuk apa mengerjakan sesuatu yang tidak kita inginkan? Karena itu hanya akan membawa penderitaan. Paham? Ya apa tuh? Axel, kenapa PR kamu tidak kelar? Kelar nggak kelar, ini adalah hidupku. Bapak nggak berhak ikut campur. Paham? Hah? Muat kamu paham? Iya, apa alasan kamu tidak kerjain? Jangan tanya alasanku. Karena itu bukan kewajiban yang harus aku lakukan. Paham? Dan Bapak cuma nanya, kenapa kalian tidak kerjain PR kalian? Singkat saja, Pak. PR itu pekerjaan rumah. Jadi buat apa dibawa ke sekolah? Paham? Oh, berani ya kalian sama Bapak? Hei, ada apa ini ribut-ribut, Pak? Iki loh, Bi. Anak-anak mulai kurang ajar. Nanti kalau istirahat mereka beli makanan di kantin Bibi, nggak usah dikasih yo. Biar kapok mereka. Singkat saja, Pak. Jangan melarang mereka jajan karena nanti aku tidak cuan. Paham? Tapi mereka udah kelewatan loh, Bi. Kalau ada orang kelewatan, harusnya diingatkan, bukan disingkirkan. Paham? Aduh, sakit banget pala Bapak. Singkat saja, sesakit-sakitnya kepala Bapak, masih lebih sakit gak jalan sama orang lain, Pak. Paham? Wes. Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Singkat saja, semua itu sudah menjadi suratan takdir. Paham?